Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan share informasi FR soal SKB Pedagogik part 2 full dengan pembahasan sumber soal dari Telegram CPNS 2019-2020. Oke, semoga beberapa soal yang kami share kali ini semoga membantu teman-teman yang belum mengikuti tes SKB CPNS dan menambah informasi untuk teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan teman-teman di sini klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman di sini tidak ketinggalan jika kami upload video-video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih telah membantu kami untuk membangun channel kami ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, Pak Yono yang semula mengajar dengan cara tradisional atau ceramah akan merubah dengan cara siswa menyimpulkan sendiri lebih dulu tugas yang diberikan dinamakan titik-titik. A. Pendekatan institusif. B. Pendekatan deduktif. C. Pendekatan kontekstual. D. Pendekatan konstruktif. Dan E. Pendekatan inquiry. Oke. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan institusif, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui penalaran tertentu. Secara harfiah, institusi dapat diartikan perasaan batin atau getaran jiwa yang dapat merasakan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Oke, ini udah kelihatan ya, jawabannya itu B, pendekatan deduktif, dan akan kita jelaskan pendekatan deduktif itu apa. Pendekatan inquiry yaitu merupakan pendekatan yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi. Ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan dan membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan peserta didik yang lainnya. Oke, yang ketiga itu pendekatan deduktif, di mana ini adalah jawaban dari soal nomor 1, itu pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke terapan teori. Oke, yang keempat itu pendekatan konstruktif, yaitu aktivitas belajar yang memfokuskan pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Oke, udah jelas ya teman-teman. Kita masuk soal yang kedua. Apersepsi merupakan getaran-getaran tanda yang diterima oleh seorang individu atas suatu objek tertentu. Apersepsi ini sangat penting dalam pembelajaran. Tujuannya adalah, tujuan dari apersepsi itu apa sih? Seperti itu. Oke, A. Memberi petunjuk belajar. B. Mengkoneksikan pengalaman dengan materi yang akan diajarkan. C. Membuat siswa bahagia. D. Menarik perhatian siswa. Dan E. Membuat suasana belajar tenang. Oke, jawabannya itu B. Mengkoneksikan pengalaman dengan materi yang akan diajarkan. Oke, tujuan apersepsi dalam pembelajaran antara lain yang pertama, mengingatkan kembali siswa terhadap pelajaran yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat berpikir dan mengingat keadaan yang menyerap dan menyimpan, serta melihat sejauh mana hasil belajar dari masing-masing siswa. Yang keempat, menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru sebagai bahan loncatan sejauh mana anak didik menguasai pelajaran lama hingga dengan mudah menyerap pelajaran baru. Oke. Lanjut soal yang ketiga.
Yang pertama, membaca doa. Yang kedua, merapikan tempat duduk dan pakaian. Yang ketiga, memotivasi siswa. Yang keempat, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Yang kedelapan, mengaitkan pengalaman ke materi yang akan diajarkan. Oke, pertanyaannya, dari 8 pilihan di atas yang termasuk apersepsi adalah titik. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 5. C. 3, 4, 5. D. 4, 6, 7. Dan E. 4, 5, 6. Oke, jawabannya itu E. 4, 5, dan 6. Oke, ini pembahasannya. Beberapa kegiatan pendahuluan bisa berlangsung selama 10 menit. Oke. Langsung ya pembahasannya. Yang pertama itu orientasi. Dimana di orientasi ini ada komponen-komponen tertentu, yaitu pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Oke, yang kedua itu ada apersepsi, di mana poin-poinnya yaitu A. Mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Yang B. Mengingat kembali materi prasyarat dengan bertanya. Yang C. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Oke, sesuai dengan yang kita jawab tadi ya teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu motivasi. Di mana poin-poin dari motivasi ini adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang C. Mengajukan beberapa pertanyaan pancingan terkait dengan materi yang dipelajari. Oke, yang keempat itu pemberian acuan, di mana poin-poinnya adalah memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang B. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Yang C yaitu membagikan siswa dalam beberapa kelompok. Oke, udah jelas ya teman-teman. Di sini kita udah jabarkan satu persatu. Oke, kita langsung masuk soal yang keempat. Guru olahraga mengajar 3 KD dari 34 siswa, terdapat 19 peserta didik tidak tuntas. Di KD pertama ada 6 siswa lainnya pas KKM. Pada KD 2 10 siswa tuntas. Di KD 3 ada 6 siswa tuntas dan 12 anak pas KKM. Langkah yang dilakukan guru untuk menindaklanjuti pembelajaran tersebut adalah A. Untuk KD 1, guru melakukan pembelajaran ulang pada 19 siswa. Untuk KD 1, 6 siswa diberi tugas kelompok. Untuk KD 2, guru memberikan tugas kelompok kepada 24 siswa. Untuk KD 3, guru melakukan pembelajaran ulang pada 16 siswa. Dan E, untuk KD 3, 6 siswa diberikan tugas mandiri. Oke. Kita bahas, peserta didik dikatakan tuntas apabila dalam satu kompetensi dasar tertentu ia berhasil memperoleh nilai minimal sama dengan KKM. Yang pertama yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Yang kedua, pemberian bimbing secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta remedi maksimal 20%. Dan yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Oke, jawabannya yaitu A.
Untuk KD1, guru melakukan pembelajaran ulang pada 19 siswa. Udah jelas ya teman-teman. Di sini kita memberikan pelajaran ulang karena siswa yang mengalami remedial yaitu lebih dari 50%. Oke, kita masuk soal yang kelima. A. Pembuatan soalnya lebih sulit dan lama. B. Mengukur satu kompetensi dasar tatap muka. C. Perlu ada kisi-kisi dalam penyusunan instrumen. D. Mencakup semua KD atau kompetensi dasar dalam semester atau tahun belajar. E. Diutamakan untuk melacak kesulitan belajar siswa. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat tentang tes yang digunakan dalam pembelajaran adalah titik. A. Tes diagnostik 1, 2, 3. B. Tes formatif 2, 3, 5. C. Tes sumatif 1, 3, 4. Dan D. Tes formatif dan sumatif 2 dan 4. Dan E. Tes diagnostik dan sumatif 2 dan 4. Oke, kita bahas. Dimana poin A ini pembuatan soal lebih sulit dan lama itu termasuk dalam soal pilihan ganda. Yang kedua, mengukur satu kompetensi dasar tatap muka itu termasuk untuk tes formatif. Dan yang ketiga itu perlu ada kisi-kisi dalam penyusunan instrumen, itu termasuk dalam pedoman penulisan soal. Yang D, mencakup semua KD atau kompetensi dasar dalam semester atau tahun belajar, itu termasuk tes sumatif. Dan E, diutamakan untuk melacak kesulitan belajar siswa, itu termasuk tes diagnostik. Oke. Pertanyaannya tadi, pernyataan yang tepat tentang tes yang digunakan dalam pembelajaran adalah D ya jawabannya. Tes formatif dan sumatif, di mana tes formatif ini yaitu tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Guru memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru, dilakukan di setiap akhir suatu topik atau satu pokok bahas atau kompetensi dasar. Tes sumatif itu merupakan tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Dilakukan setiap akhir caturwulan, akhir semester, dan USBN. Tes diagnostik itu tes hasil belajar untuk menelusuri kelemahan-kelemahan khusus yang dimiliki murid yang tidak berhasil dalam belajar, serta jenis dan letak daripada kesulitan belajar murid yang tidak berhasil tersebut. Dilakukan selama proses belajar mengajar. Oke, kita masuk soal yang keenam. Guru penjaskes menilai siswa dengan materi lompat tinggi dan guru kelas menilai siswa berdasarkan nilai yang dicapai peserta didik. Merupakan bentuk penilaian titik. A. Menyeluruh dan terbuka. B. Praktik dan sistematis. C. Praktik dan menyeluruh. D. Akuntabel dan terbuka. E. Akuntabel dan menyeluruh. Oke, jawabannya yaitu C. Praktik dan menyeluruh. Oke, pembahasannya. Di sini prinsip penilaian, yaitu penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penilaian menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oke, itulah tadi teman-teman 6 soal yang bisa kami share pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan memberikan subscribe untuk channel ini. Saya doakan semoga teman-teman di sini yang ikut tes SKB mendapatkan nilai yang baik dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan mendapatkan NIP ASN pada tahun 2019 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan komentarnya, silahkan tinggalkan jejaknya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.